Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan menceritakan alur cerita komik manhwa yang berjudul Girl and Science. Dan komik ini menceritakan tentang dua orang teman masa kecil yang masuk ke dunia paralel yang penuh bahaya dan banyak monster. Dan mereka pun berpisah setelah memasuki dunia lain itu. Tetapi mereka berdua pun berjuang untuk bertemu satu sama lainnya. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Di awal cerita terlihat seseorang pria bernama Peng Xiaoyu sedang berlari dengan seorang perempuan yang bernama Yun Ling Xiao. Yang lebih tepatnya mereka sedang melarikan diri dari kejaran para murid. "Woi, Ling Xiao, jangan kabur kau. Hari ini aku akan menangkapmu. Dasar kau sialan, Yun Ling Xiao," ucap para murid yang sedang mengejar mereka berdua. Sedangkan Xiao Yu berkata, "Woi Ling Xiao, apa yang kamu lakukan kali ini?" Dengan imutnya Ling Xiao menanggapi, "Aku hanya menggoda mereka." Di sini dijelaskan bahwa Ling Xiao adalah teman masa kecilnya. Dan sejak kecil Ling Xiao sudah menguasai berbagai jenis bela diri. Dan Ling Xiao pun adalah penguasa sekolah. Jadi semua murid takut padanya. Setelah itu Shin pun beralih kepada mereka berdua kembali. Dengan mengacungkan jari tengahnya, Ling Xiao berkata, "Sini kau nak, biar aku tampar kalian beberapa kali lagi." "Sialan kau Ling Xiao, mengapa kami harus membiarkanmu menampar kami lagi? Sekarang kami akan memberimu pelajaran," ucap para murid dengan marahnya. Dan tak beberapa lama kemudian, mereka berdua pun sudah berada di atas atap sekolah. Karena melihat keindahan pemandangan di atas atap, membuat Ling Xiao terpukau atas penampakannya. Seolah-olah ia melupakan bahwa dirinya sedang dikejar-kejar oleh para murid. Tetapi berbeda dengan Xiao Yu, dengan cemasnya ia berkata, "Apa kau bercanda Ling Xiao? Ini jalan buntu, apa kau tahu?" Akan tetapi tak butuh waktu lama, mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan para murid yang mengejar-ngejar mereka. Dan terlihat seseorang dengan kesalnya berkata, "Sekarang sudah tak ada jalan keluar lagi. Jadi kau mau lari kemana lagi? Dan hari ini aku akan membalas semuanya." Sementara itu dengan merasa ketakutan, Xiao Yu bergumam. Semuanya terlihat sangat marah apa yang Ling Xiao lakukan. Akan tetapi dengan muka menantang, Ling Xiao berkata, "Karena kalian semua di sini, aku akan memberitahu kalian sesuatu. Serang aku bersamaan, akan aku kalahkan kalian semua, dasar kalian sampah." Setelah mendengar perkataan dari Ling Xiao yang menantang mereka semua, dengan emosi berapi-api mereka pun langsung menyerang Ling Xiao. Akan tetapi di saat akan bertarung, tiba-tiba Xiao Yu menghentikan pertarungan itu dengan berdiri di depan Ling Xiao. Karena dihentikan, seseorang murid berkata, "Minggir kau Xiao Yu, atau kami akan memukulmu juga. Karena cewek itu tidak butuh bantuanmu." Sedangkan dengan penuh tanya, Ling Xiao berkata, "Xiao Yu, kamu tidak pernah terlibat dalam pertarunganku sebelumnya." Tetapi dengan cepatnya Xiao Yu berteriak, "Kali ini berbeda. Aku tahu kamu kuat, karena itulah mengapa aku tidak pernah membantumu. Tapi kali ini berbeda. Sekarang sekiranya ada 50 orang lebih dari mereka, kau akan mati, apa kau tahu? Jadi tak peduli seberapa lemah dan takutnya aku, jadi aku harus berdiri di depanmu karena kamu seperti saudara untukku." Seorang murid berkata kepada temannya, "Hei, apa kau dengar? Dia baru saja bilang cewek itu saudaranya." Teman satunya menanggapi, "Tapi itu tidak terdengar salah, kupikir." Sementara itu, setelah mendengar perkataan Xiao Yu, Ling Xiao berkata, "Xiao Yu, kamu sangat baik padaku, aku sangat senang," ucap Ling Xiao sembari menangis sembari terlihat imut. Setelah melihat keimutan Ling Xiao, para murid pun terkejut. Lihat cewek itu bisa mengekspresikan sisi feminimnya, dia sangat imut. Kembali lagi ke Ling Xiao, sembari menghapus air matanya, ia berkata, "Tapi kau jangan khawatir Xiao Yu, berdirilah di belakangku karena orang-orang bodoh ini bukan tandinganku," ucap Ling Xiao sembari mendorong Xiao Yu ke belakang tanpa sadar. Kan tetapi di saat akan menyerang para murid, Ling Xiao kebingungan melihat semua murid terkejut sembari menunjuk ke arah belakangnya.
Setelah Ling Xiao melihat ke belakang, ia dikejutkan setelah melihat Xiao Yu akan terjatuh. Sial, aku terlalu banyak menggunakan tenagaku. Dan tak lama kemudian Xiao Yu pun terjatuh dan ia pun bergumam. Kita ada di atas atap lantai 5. Dasar Ling Xiao, kau idiot. Oh iya, ini adalah hidupku yang menggelikan dan menyedihkan. Sementara itu setelah melihat teman kecilnya jatuh, dengan cepatnya Ling Xiao melompat, mengejar Xiao Yu yang akan terjatuh. Dengan berteriak, Xiao Yu berkata, "Apa kau gila, Ling Xiao?" Ling Xiao menanggapi, "Jangan berisik, cepat berikan tanganmu." Dan tak lama kemudian, tangan Ling Xiao pun bisa menggapai tangan Xiao Yu. Tetapi setelah tangan mereka menyatu, tiba-tiba sebuah cahaya biru muncul. Dan tak lama kemudian, mereka berdua pun hilang ditelan oleh cahaya itu. Dan tak beberapa lama kemudian, Xiao Yu pun membuka matanya. Lalu ia berkata, "Aku pikir kami sudah mati." Tapi sebelum melanjutkan perkataannya, Ling Xiao berkata, "Akhirnya kamu sadar, Xiao Yu." Xiao Yu bertanya, "Apakah kita mati?" Dengan senyum indahnya, Ling Xiao menanggapi, "Aku rasa kita akan pergi ke dunia lain." Akan tetapi mereka dikejutkan ketika cahaya kuning memisahkan mereka berdua. Lalu Ling Xiao berteriak, "Xiao Yu, kamu harus bertahan hidup, dan aku akan mencarimu." Xiao Yu menanggapi, "Jangan bercanda, kali ini adalah giliranku untuk mencarimu, dan aku akan menjadi satu-satunya yang melindungimu saat kita bertemu." Dengan tersenyum, Ling Xiao berkata, "Oke, janji ya." Setelah itu perlahan cahaya menyelimuti tubuh Ling Xiao. Lalu cahaya semakin menyilaukan sehingga membuat mata mereka berdua pun sulit terbuka. Dan tak lama kemudian Xiao Yu mencapai ujung dari cahaya itu. Dan pengalaman itu tidak akan terlupakan dalam hidup Xiao Yu. Setelah itu Xiao Yu pun berkata, "Rambut perak yang terurai di langit yang sangat asing, dan bangunan yang belum pernah aku lihat. Dan juga seorang perempuan sedang melihatku dengan sebuah aksesoris rambut yang aneh. Dan juga mata birunya seperti perhiasan yang sangat indah." Lalu perempuan yang dilihat Xiao Yu pun berkata, "Namaku adalah Su Xingyu, dan mulai hari ini dan seterusnya kamu adalah subjek percobaanku." Dengan kebingungan Xiao Yu berkata, "Hah? Apa? Aku subjek percobaan?" "Ya, kamu dipanggil ke dunia ini sebagai subjek percobaan," ucap Xingyu. "Ah, apakah aku kesini hanya untuk menjadi subjek tes? Tidak juga, kamu juga bisa menjadi samsak tinju, bodyguard, atau seorang pelayan," ucap Xingyu. Setelah itu Xingyu mencubit pipi Xiao Yu untuk mengecek kondisi Xiao Yu. Lalu ia pun menulis sesuatu di bukunya sembari berkata, "Buku pegangan bertahan hidup spesies luar angkasa mengkonfirmasi bahwa mereka yang menyerupai manusia dan bisa berkomunikasi sebelum evolusi dan dengan tingkat kecerdasan yang tinggi." Dengan kesalnya Xiao Yu berkata, "Persetan dengan ini, apa kamu serius?" Dengan manisnya Xiao Yu menanggapi, "Jangan khawatir, kamu mungkin spesies yang umum di duniamu, tapi di sini kamu adalah alien dan sangat berharga untuk kami." "Ah, berharga sebagai subjek tes itu maksudmu?" gumam Xiao Yu. Xingyu berkata kembali, "Kamu akan diperlakukan sama seperti kami, jadi kamu tidak akan diperlakukan tidak manusiawi di sini, dan sekarang sudah waktunya. Oke, sekarang segera lakukan tes fisik untuk spesies luar angkasa." Setelah itu Shin pun beralih di sebuah arena pertarungan. Lalu dengan tercengang Xiao Yu berkata, "Luar biasa, ini berubah menjadi arena." Namun Xiao Yu pun tersadar sesuatu dan ia pun bergumam, "Aku memiliki firasat buruk soal ini." Tetapi di saat Xiao Yu memikirkan sesuatu, Xingyu memanggilnya. Dan di saat menengok ke arah Xingyu, tiba-tiba dengan cepatnya Xingyu menampol muka Xiao Yu dengan kerasnya. Dengan terpelanting ke belakang sembari mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya, ia bergumam, "Sial, kenapa tiba-tiba seperti ini?" gumam Xiao Yu. Sembari melihat Xiao Yu yang habis dihajar, Xingyu berkata, "Ini serangan level 1, tidak ada kerusakan pada tulang, luka ringan, dan pusing dikonfirmasi. Namun kerusakan tidak fatal. Ini bisa dipastikan secara organik dia level 1 yang belum berevolusi." Sementara itu Xiao Yu bergumam, "Apa ini yang disebut memperlakukan secara manusiawi?" Akan tetapi tanpa diberi kesempatan, Xingyu pun langsung menyerang kembali sembari berkata, "Untuk mendapatkan datanya yang akurat,
Aku harus menyerangnya lagi. Dan tak lama kemudian Xing Yu pun menghajar Xiao Yu dengan pukulan bertubi-tubi. Namun Xiao Yu dapat menahan pukulan yang bertubi-tubi dari Xing Yu. Karena sudah merasa cukup menghantam Xiao Yu, pukulan itu dihentikan dan langsung dilanjutkan dengan hantaman kaki dari Xing Yu yang sangat mengerikan. Sementara itu dengan merasa takut, bercampur muka memerah melihat keindahan ciptaan Tuhan, Xiao Yu berkata, "Sialan, apalagi yang kamu akan lakukan?" Setelah itu terdengar suara yang renyah dari hantaman itu. Sampai-sampai Xiao Yu tersungkur oleh hantaman itu. Dengan muka tidak bersalah, Xing Yu menanggapi, "Apa yang kamu lakukan? Kamu bahkan tidak mencoba menghindar atau menangkis seranganku." Sebari terbangun, Xiao Yu berkata, "Sungguh menyebalkan. Jangan pikir hanya karena kamu perempuan, aku tidak akan memukulmu. Dasar wanita laknat." Tetapi tanpa menghiraukan perkataan Xiao Yu, kini Xing Yu pun mengeluarkan sebuah serangan yang cukup besar dari telapak tangannya. "Sekarang serangan akan ditingkatkan ke level 2. Mari kita uji kekuatanmu dengan serangan yang mematikan." Seketika serangan Xing Yu melewati Xiao Yu yang sedang berdiri melongo ketakutan. Dan serangan itu menciptakan suara yang cukup besar setelah menghantam dinding di belakang Xiao Yu. Setelah serangan itu mereda, Xiao Yu pun sungguh dikejutkan ketika melihat dinding arena pertarungan sudah jebol oleh dampak serangan Xiao Yu. "Serangan macam apa itu? Bukankah tadi kamu bilang aku punya hak yang sama? Tetapi kamu hanya mencoba untuk membunuhku," ucap Xiao Yu yang nampak marahnya. Xing Yu menanggapi, "Ini hanya tes fisik. Tubuhmu mungkin sulit beradaptasi karena serangan tadi itu meleset dengan sengaja untuk membiarkanmu mengetahui kekuatanku. Tapi bagaimana dengan yang ini? Kamu harus menghindarinya." Dan tak lama kemudian sebuah ledakan pun terjadi sampai-sampai terdengar keluar arena menara pemanggilan. Sontak saja akibat ledakan itu orang-orang yang berada di luar arena pemanggilan berkata, "Apa menara pemanggilan meledak lagi? Apakah mereka sedang menguji spesies luar angkasa yang baru lagi?" Dan beberapa orang berkata kembali, "Ah, ini tidak ada hal yang menarik soal itu. Bukankah kita pernah melihat ledakan yang lebih besar?" Setelah itu, Xin pun beralih kembali ke arena pemanggilan. Terlihat Xiao Yu dapat menghindar dari serangan Xing Yu. Lalu Xiao Yu bergumam, "Aku tidak boleh mati di sini. Bahkan aku belum menemukan Ling Xiu. Dan sekarang sungguh sial, tidak ada tempat untuk menghindar." Tetapi Xin pun beralih ke Xing Yu. Setelah serangannya dapat dihindari, kini Xing Yu mencoba menggunakan kedua tangannya untuk menyerang Xiao Yu. Setelah itu terciptalah beberapa laser yang keluar dari kedua tangan Xing Yu. Sebari berlari mencoba menghindar serangan Xing Yu, ia bergumam, "Aku akan mencoba menghindarinya dan aku akan terkena serangan jika aku tidak mendekat." Setelah berusaha untuk berlari menghindar dari serangan Xing Yu, kini Xiao Yu pun akan melakukan secara langsung dari dekat. Namun strategi Xiao Yu dapat dibaca oleh Xing Yu. Sebari mengarahkan tangan satunya ke hadapan Xiao Yu, ia berkata, "Kamu berniat menghadapiku secara langsung, kamu memiliki keberanian." Dan tak lama kemudian sebuah serangan pun keluar mengarah ke hadapan Xiao Yu. Sementara itu dengan percaya diri sebari melihat serangan yang menuju ke arahnya, Xiao Yu berkata, "Ayo ke sini bajingan." Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya di My Chris Channel. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.